suasana pembangunan rehabilitasi ruang kelas 1 sampai dengan kelas 60 berhak total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3 ya, yang berangkat itu 50% ataupun separuhnya dari kelas 3, karena sekarang sedang masa pandemik sehingga kalian itu 50% ataupun separuhnya dari teman-teman kalian. Kalian di sini hadir belajar, nanti Bapak akan menyampaikan tentang tema 5 ya, tema 5 pembelajaran pertama terkait dengan cuaca. Tapi sebelumnya ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Tidak berangkat karena memang tidak berangkat karena alasan sakit ataupun bukan kelompok kalian. Ya, mudah-mudahan teman kalian tidak berangkat karena memang bukan kelompok kalian. Kalian harus berangkat. Nanti Bapak sampaikan, hari ini pembelajarannya adalah tentang cuaca yang nanti akan diintegrasikan, disatukan dengan pembelajaran matematika. Ya, nah semuanya sehat hari ini? Sehat atau enggak? Semuanya berdiri. Berdiri semuanya. Berdiri. Nah, tangannya di atasnya kayak gini, biar sehat, biar otot-ototnya tentu. Jinjit ke atas. Terus. Nah, terus. Dan terus kepalanya kembalikan. Kemudian tegak ke kanan, kemudian semuanya biar pernafasan kita itu lega. Nah, duduk, semuanya duduk ya. Jadi kalian belajar itu belajar pagi harus semangat pagi. Karena apa? Kalau pagi itu masih fresh, masih seger. Diharapkan ketika pembelajarannya nanti menerima pelajaran dari juga, kamu itu bisa sehingga menjadi anak yang pandai. Tadi pembelajaran hari ini apa? Tadi Bapak sampaikan tentang apa nanti? Tema berapa? 5. Tentang apa? Tentang apa? Tentang cuaca. Nah, tentang cuaca. Apa yang kalian ketahui tentang cuaca? Siapa yang sudah tahu? Pak, saya mendengar cuaca. Di mana? Di televisi. Boleh apa enggak? Boleh. Pak, saya pernah mendengar kata-kata cuaca dari siapa? Dari kakak saya. Boleh apa enggak? Boleh. Pernah kalian mendengar kata-kata cuaca? Pernah. Dari siapa? Mendengar cuaca? Dari TV terus? Dari TV terus? Belum pernah. Nah, apa itu cuaca? Nah, pernah mendengar cuaca, harus tahu cuaca. Kalian tahu makanan nasi? Tahu nggak? Tahu. Apa itu nasi? Makanan pokok yang setiap hari kita makan. Makanan pokok Indonesia. Harus tahu. Oh, itu nasi. Wujudnya seperti itu. Saya harus tahu kayak gitu. Termasuk hari ini tentang cuaca. Nah, ini pembelajaran kita tentang cuaca. Dan memang sekolah kita memang sedang berbenah, ya. Mudah-mudahan untuk nanti kalian di kelas 3 akhir naik ke kelas 4, sekolah kita udah bersih, udah nyaman, sehingga kita tidak nepeng di tempat-tempat orang lain, di tempat-tempat tertentu, ya. Kalian bisa melaksanakan kegiatan di
Baik, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dipimpin siapa? Kelas berapa? 3. Kamu tahu apa yang dioperasikan Bapak hari ini? Ini namanya apa? Laptop. Kalau yang di kantor-kantor yang tidak bisa dibawa namanya apa? Hah? Apa tadi? Siapa? Komputer kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian ada sebuah jawaban itu jangan takut untuk menyampaikan. Pak, saya takut Pak kalau menyampaikan nanti salah. Nggak boleh kayak gitu. Salah benar urusannya nanti. Yang penting menyampaikan saja dulu. Ya, kalian harus berani. Anak Indonesia itu harus berani. Jangan takut salah. Karena apa? Dari sebuah kesalahan itu akan muncul sebuah kebenaran. Jelas ya? Jangan takut salah. Ini namanya apa? Ini namanya layar. Kalau ini laptop, kalau yang di sekolah itu komputer. Nah, kalau ini apa? Namanya proyektor. Apa? Proyektor. Nah, proyektor adalah fungsinya untuk membesarkan layar dari laptop ke layar. Ya, membesarkan gambar dari laptop ke layar. Nah, kalian sekarang kelas 3. Nanti ketika di kelas 6 ujian kan ya? Ulangan ya? Ulangannya nanti tidak menggunakan kertas lagi, tapi langsung menggunakan komputer, menggunakan laptop. Makanya sekarang kelas 5 itu kan sedang diajari cara mengoperasikan, cara menghidupkan, cara mematikan komputer. Nanti kelas 5 yang sekarang, nanti ketika di kelas 6 ujian menggunakan komputer. Sehingga kamu harus belajar terkait dengan IT. IT itu apa? Tentang teknologi. Nah, kelas 3. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Apa? Itu siapa itu? Ini namanya animasi anak ya. Siapa kalian kalau di rumah suka nonton film-film kayak Upin Ipin? Ini apa? Tema 5 tentang cuaca. Apa itu cuaca? Sebelum ke keadaan cuaca, ingat muatannya adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia nanti ada 2 muatan mata pelajaran. Yang pertama itu nanti bahasa Indonesia, kemudian yang kedua nanti ada matematika. Dibaca. Sebuah informasi dapat dihasilkan
Stop. Ingat, membaca itu harus menggunakan intonasi yang benar. Panjang pendek, kemudian titik koma itu harus diperhatikan. Ini setelah tulisan gambar ini tandanya apa? Titik. Kalau titik artinya harus berhenti. Kalau koma artinya apa? Berhenti sejenak. Berhenti sementara, nanti dilanjut lagi. Ya, contoh. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Titik. Berhenti pokoknya. Ya. Sebuah informasi dapat disampaikan melalui gambar. Berhenti. Kemudian baru dilanjut. Coba namanya siapa? Namanya? Nenek. Coba dibaca poin pertama itu. Bagus. Kamu nomor 2. Pelajari simbol-simbol yang menjadi tanda menunjukkan Bagus, tepuk tangan. Itu pembacanya. Cuma kamu itu kurang lancar. Nah, bagaimana lancar? Supaya lancar itu harus sering berlatih di rumah. Setiap ada buku pasti ada tulisannya. Ya apa enggak? Setiap ada buku pasti ada tulisannya. Dibuka, dibaca. Fungsinya apa? Untuk memperlancar membaca. Nah, tadi di sini Bapak sampaikan kalau titik berhenti, kalau ini koma ya. Koma dengan titik sama enggak tandanya? Sama enggak tandanya? Enggak sama. Untuk memperoleh informasi dari gambar, ini kan koma. Berhenti tapi sementara. Untuk memperoleh informasi dari gambar, sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi tanda perintah, peringatan, ataupun larangan. Berhenti, selesai. Ya, jadi kalau ada tanda koma itu berhenti sementara. Semuanya membaca ini. Yuk, semuanya membaca. Biasa membaca. Bareng. sebuah informasi melalui gambar informasi dari gambar. Sebaiknya kita juga mempelajari simbol-simbol yang menjadi tanda perintah ataupun larangan. Ya, bagus. Harus diperlancar lagi. Kalian sudah kelas 3. Kelas 3 membacanya harus lancar. Ini adalah tulisan biasa. Nanti kalau ada tulisan Latin, ya kamu harus tahu. Ya. Nah, lanjut. Nah, apa bacakan? Kalian mendengarkan. Saat melihat informasi dari sebuah gambar, amatilah gambar secara seksama. Bagian latar belakang objek utama pada gambar juga perlu diamati supaya kita memperoleh informasi yang lebih jelas. Ini artinya apa? Ketika kalian mengamati sebuah gambar, nanti setelah ini kan Bapak menyampaikan tentang gambar cuaca maksudnya. Itu kalian harus melihat gambar dulu. Ya, melihat gambar, setelah melihat gambar diamati, kemudian digali informasi. Artinya apa? Dari gambar itu kamu harus bisa menyebutkan ciri-ciri dan lain sebagainya. Contoh ini sebuah layar ya. Kamu bisa melihat ini ya. Dari benda ini kamu itu harus bisa memberikan informasi kepada orang lain.
Layar ini warnanya putih, betul? Cakranya berasal dari besi, betul? Layar ini berbentuk segi 4, betul? Nah, kayak gitu. Jadi ketika kalian belajar melihat sesuatu, kalian harus bisa menggali, mendapatkan informasi, mendapatkan keterangan dari benda tersebut. Ini caranya seperti ini. Melihat informasi sebuah gambar, amati secara seksama. Kalian lihat dulu. Ada mobil merah, dilihat dulu. Ada rodanya apa enggak dan lain sebagainya. Ya? Nah, itu. Nah, ini kalau kalian sekolahan jajan. Ini dari gambar ini bisa diberi keterangan cuaca dalam keadaan apa ini? Panas. Hah? Panas, makanya beli es krim. Nah, Bapak di sini menyajikan sebuah gambar tentang keadaan cuaca. Ada 4 gambar. Amati dulu. Gambar pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, coba tunjuk jari. Gambar pertama menunjukkan cuaca apa? Tunjuk jari. Tunjuk jari. Coba kamu cuaca apa itu? Keadaan cuaca apa? Panas. Hah? Panas. Hah? Panas. Panas ataupun cerah. Kemudian yang kedua, siapa yang bisa tunjuk jari menyebutkan cuaca apa itu yang kedua? Ayo, jangan malu. Keadaan cuaca apa itu? Panas terik. Hah? Panas terik, betul. Kemudian yang ketiga, ayo apa? Mendung. Apa? Mendung. Mendung, betul. Jadi jangan takut untuk menyampaikan kepada guru, kepada teman. Ah, takut salah, jangan takut salah. Ya, nanti kalau salah kan dibetulkan. Nomor 4, cuaca apa itu? Hujan. Nah, ini cuaca yang ada di sekitar kita, bisa cuaca cerah, bisa cuaca berawan, mendung, hujan, dan lain sebagainya. Dan ini sudah tidak asing lagi di sekitar kita, ya apa enggak? Ya apa enggak? Kalau hujan sudah pernah melihat, merasakan. Terik sekarang sudah cuaca. Nah, itu tadi gambarnya. Sekarang adalah pengertian cuaca. Tapi tadi Bapak menyampaikan tentang cuaca ini dan itu, ini dan itu. Apa sih cuaca itu? Lihat, baca. Pengertian cuaca. Cuaca adalah keadaan udara yang terjadi di suatu tempat dalam waktu yang singkat dan tidak menentu. Artinya apa? Sekarang cuaca cerah, nanti sore bisa cuaca hujan. Artinya apa? Pagi dan sore itu bisa berbeda cuacanya. Ya? Jelas? Nah, macam cuaca ini tadi disebutkan oleh kalian. Yang pertama apa? Cuaca. Kemudian kedua, cuaca berawan. Lanjut. Yang ketiga cuaca mendung ya. Yang keempat hujan. Jadi cuaca itu ada 4. Cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca mendung, dan cuaca hujan. Pertama kayak gini. Posisi kita ada di cuaca cerah. Nanti sore bisa cuaca cerah tapi berawan, ada kabutnya sedikit. Kemudian kabutnya semakin banyak menjadi cuaca menjadi mendung. Kemudian dari mendung langsung turun hujan. Nah,
tuh. Udah dia mati. Ini awan ataupun mendung. Nah, tuh. Coba lihat. Ini adalah tugas. Tugas. Nanti kalian menyebutkan ini cuaca apa, cuaca apa, cuaca apa. Itu terkait dengan cuaca. Nah, rotinya mana? Rotinya mana? Itu bukan roti kresek. Ya. Oke, nanti Bapak bagikan. Makanya kalian hari ini harus semangat. Nanti Bapak kasihkan satu-satu. Ya? Ketika cuaca cerah, santai, kalian duduk bersama keluarga sambil makan roti. Kan enak ya? Pembelajaran yang selanjutnya adalah tentang roti. Dalam hal ini adalah tentang pecahan. Tahu pecahan? Pecah itu apa? Pecah itu apa? Pecah adalah sudah tidak utuh. Nah, tapi dalam hal ini pecahan, yang dimaksud pecah itu bukan pecah gelas pecah, piring pecah, kan? Itu bukan itu. Tapi yang di sini adalah tentang pecahan, yaitu tentang angka ataupun bilangan. Pecahan adalah bilangan dalam matematika yang terdiri atas pembilang dan penyebut. Pernah kalian mendengar tentang bilangan pecahan? Setengah. Pernah mendengar kata-kata setengah ketika di kelas 2? Pernah. Mendengar dan melihat 1/2? 1/2 ketika di kelas 2 dulu? Pernah nggak? Pernah. 1/3? Pernah. Betul? Nah, jangan bohong. Kemudian pernah mendengar dan ataupun melihat 2/3? Itu merupakan bilangan pecahan. Apa? Bilangan pecahan. Bilangan yang mempunyai 2 variabel. Variabel itu apa? Variabel adalah komponen dari bilangan itu sendiri. Jadi mempunyai 2, yaitu bilangan yang di atas dan bilangan yang di bawah. Kelihatan nggak? 1, 2, 1. Ini bilangan apa? Bukan. Itu adalah bilangan asli. Asli bilangan. Angka 1 itu memang ada. Ya? Angka 2 bilangan asli. Ada. Iya apa enggak? Bilangan utuh. Bilangan yang masih murni. Coba, tadi kalian pernah mendengar dan melihat tentang 1. Beda nggak antara bilangan 1 dengan 1/2? Beda apa enggak? Beda. Kalau 1 itu bilangan yang utuh. Nih, Bapak kasih roti contohnya. Jangan dibuka dulu. Sebelahnya. Wah, kurang 1, Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, ini nanti berdua ya. Nih. Makasih. Contoh, jangan dibuka dulu roti itu. Iya, Om.
Jangan lihat rotinya, lihat Bapak sini. Itu di depan kalian, di meja kalian itu ada apa? Roti. Ada apa? Roti. Rotinya berapa? 1. Roti 1 itu kalau diibaratkan sebuah angka itu angka 1. 1. Angka berapa? 1. Bapak memegang roti berapa? 2. Apa? 2. Roti? 2. Kalau diibaratkan sebuah angka berarti angka 2. angka berapa? 2. Bapak sekarang memegang roti berapa? 3. Roti 3. Kalau dijadikan angka menjadi angka berapa? 3. Menjadi angka? 3. Nah, kayak gitu. Jadi angka 3, angka 1, angka 2 itu angka yang masih utuh. Termasuk roti kalian. Ini masih utuh apa enggak? Masih utuh ya? Utuh apa enggak? Utuh. Belum dibuka ya? Namanya siapa kamu? Neneng. Neng, coba Neng dibuka kemudian dipotong jadi 2. Udah, yang lain jangan dulu. Udah, dipotong jadi 2. Kayak gini ya. Coba roti kalian masih itu enggak? Utuh. Ini rotinya Neneng. Enggak. Enggak utuh. Enggak utuh ya? Karena sudah dibagi 2. Iya apa enggak? Iya. Ini kalau dibilangan sebuah angka ini sudah tidak utuh lagi. Ini namanya sudah bilangan pecahan. Apa? Sudah pecah. Sudah menjadi 2. Sudah tidak utuh lagi. Sudah pecah. Nah ini kalau dijadikan sebuah angka seperti apa? Rotinya Neneng ini kalau dijadikan angka, angkanya jadi angka berapa? 2. Hah? 1. Angkanya berapa? Ini angka apa ini? 2. Enggak, maksudnya angka utuh apa angka pecahan? Pecahan ya? Karena sudah pecah menjadi 2. Ini kalau dijadikan angka menjadi angka berapa? 2. 1. Rotinya Neneng berapa? 1 tadi. 1. Rotinya Neneng 1, tapi ternyata ini ada berapa? 2. Berarti 1 per 2. Rotinya Neneng ada 1 karena dibagi 2, karena menjadi 2, maka 1 per 2. 1 per 2. Kalau roti Neneng dijadikan 4, ini jadi berapa? 4. Jadi 4 ya. Rotinya Neneng aslinya ada berapa? 1. Ada? 1. Ada? 1. Ada 1. Tapi karena ada 4 ataupun pecah menjadi 4, makanya 1 per 4. Oke? Jelas? Jelas? Coba kamu namanya siapa? Nah? Oji kamu? Tio. Tio. Oji dan Tio. Ini rotinya ada berapa? 2. Kalau rotinya 2 berarti Bapak nulisnya menjadi angka 2. Betul ya? Betul ya? Kemudian rotinya Tio Bapak kasih menjadi 2. Bapak patahkan jadi 2. Ya? Bapak patah? Nah, kemudian Oji juga patah jadi 2. Semua roti menjadi berapa? 8. Rotinya menjadi berapa? Punya Tio 2. Ya? Punya Oji 2. Menjadi berapa? Rotinya semuanya menjadi berapa? Menjadi 4 potong ya. Yang tadinya 2
2 potong, sekarang menjadi 4 potong, betul? Makanya menjadi 2 roti menjadi 4 potong, berarti 2 per 4. Ya, ini. Itu sejarah dari adanya bilangan pesawat. Sejarah bilangan apa? Coba lihat, jangan lihat roti, nanti rotinya dibawa pulang. Ya, sejarah dari oh, roti. Berarti kalau gambar ini menyatakan roti 1, ya, rotinya 1. Karena dipotong menjadi 3, berarti 1 per 3. Kalau ini 1 per 4. Kalau ini 2. Nah, ini nanti Bapak akan sampaikan sebagai tugas dalam kegiatan ataupun pembelajaran. Nah, berarti hari ini kalian sudah mendapatkan 2 muatan pelajaran. Yang pertama tadi terkait dengan cuaca. Cuaca itu ada berapa? 4. Ada? 4. Apa saja? Hujan. Kemudian kalau pecahan tadi gimana kalau pecahan tadi? Nah, 1/2 artinya 1 roti, 1 bilangan, 1 angka dibagi 2 bagian, ataupun menjadi 2 pecahan. Coba kalian lihat video ini ya. Iya. Jangan dulu, nanti dulu, belajar dulu. Jangan nanti. Hai. Selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Nah, hari ini kita sudah memasuki pembelajaran di semester 2. Kak Citra berharap adik-adik tetap semangat ya untuk belajar bersama-sama dengan Kak Citra di sini. Hari ini kita akan belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 3. Kita belajar di tema 5 tentang cuaca. Subtema 1, keadaan cuaca, pembelajaran yang pertama. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pernahkah kalian melihat televisi yang berisi tentang perakiraan cuaca Indonesia? Adik-adik pasti pernah melihat seorang presenter ya. Presenter itu apa? Pembawa acara, betul. Adik-adik, televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Dengarkan Ada ya. wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat
cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Kita belajar lebih lanjut tentang cuaca adik-adik. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Adit Kalian melihat ke depan, mereka asik bermain. telinganya Juga langit mendengarkan. bergadung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan detik-detik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Awalnya cuacanya baiknya adik-adik dia cerah. Tiba-tiba mendung adik-adik ya. Awan hitam menutupi matahari sampai terjadi hujan rintik-rintik. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah adik-adik. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca bisa saja panas. Sore harinya cuaca bisa saja terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan diri dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Keadaan cuaca itu memang berubah ya adik-adik ya. Kita sudah mengetahuinya bahwa kadang itu pagi mendung, siangnya panas, kadang paginya panas, siangnya atau sorenya mendung, hujan lebat, itu cuacanya berubah-ubah. Nah adik-adik, mari kita belajar mengenai simbol-simbol cuaca. Nah, di sini ada simbol-simbol cuaca nih adik-adik. Apa ya arti dari masing-masing simbol ini? Hanya ada matahari, lalu ada matahari yang tertutup awan, lalu ada kabut awan dan lain sebagainya. Apa sih simbol dari cuaca ini? Artinya apa? Kita pelajari bersama dari cuaca itu dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Kita amati lebih baik ya adik-adik ya. Kalau ada simbol matahari awan, itu berarti keadaan cuacanya cerah adik-adik. Kalau ada sebagian matahari yang tertutup oleh awan, itu berarti simbol ini keadaan cuacanya adalah cerah berawan. Jika tidak ada matahari, hanya ada awan saja, maka keadaan cuacanya berawan. Kalau ada awan lalu ada titik-titik seperti ini berarti hujan. Kalau ada awan, titik air dan ada seperti ini, cuacanya adalah hujan disertai petir. Nah, misalnya seperti ini, malam hari cerah, lalu tanda seperti ini hujan, lalu ada mendung, ada cerah, ada berawan atau cerah berawan. Itu arti dari simbol dari cuaca yang biasa kita lihat di televisi. Nah kalau seperti ini simbolnya itu mendung ya. Seperti ini simbolnya apa tadi adik-adik? Ya ini adalah cerah. Lalu kalau seperti ini ada hujan. Dan jika ada simbol seperti ini juga artinya cerah. Kalau seperti ini berawan. Amati cuaca selama 5 hari di tempat kalian masing-masing. Lalu kalian bisa membuat tabel seperti ini adik-adik. Misalnya pada hari Senin siang dan malam cuacanya seperti apa? Kalian gunakan simbol cuacanya. Misalnya kalau cerah, cerah tadi simbolnya hanya gerhana matahari. Malamnya hujan. Berarti kalian menggambar simbolnya adalah awan dan titik-titik air. Contohnya nih adik-adik, Kak Citra membuat contoh di sini. Misalnya hari Senin juga cerah, siang hari itu cerah, malam harinya juga cerah, seperti ini. Lalu Selasa, siangnya dan malamnya hujan, seperti ini. Coba kalian amati cuaca selama hari di tempat kalian masing-masing, lalu kalian tuliskan simbolnya dengan membuat tabel seperti ini. Nah adik-adik, ini adalah simbol dari cuaca cerah. Cuaca cerah itu apa sih? Artinya ya, cuaca cerah adalah keadaan ketika matahari memancarkan sinar
hanya sedikit dan udaranya terasa panas atau terasa hangat. Ini adalah cuaca cerah. Lalu kalau cuaca berawan, jadi apa cuaca berawan? Cuaca berawan adalah keadaan ketika sinar matahari itu tertutup oleh awan. Nah, langit menjadi agak gelap, awan menebal dan udaranya sedikit terasa dingin. Keadaan cuaca seperti ini yang biasanya akan menandakan akan turunnya hujan. Lalu kalau seperti ini adalah cuaca ketika hujan. Nah, cuaca hujan adalah keadaan ketika butiran air jatuh ke bumi. Ketika cuaca hujan, udara terasa dingin dan langit menjadi gelap. Cahaya matahari hanya sedikit terpancar karena tertutup oleh awan. Awan itu apa? Udin menonton Awan. cuaca di televisi. Awan itu mendung Membawakan kue dulu kesukaan Udin. Satu loyang ataupun udara yang ada di atas itu namanya awan itu yang putih-putih. coklatnya mengundang selera. Nah, adik-adik, Udin tadi menonton televisi bersama keluarga ya tentang perbedaan cuaca. Lalu ibu memberikan kue bolu coklat. Sehingga di sini suka bolu coklat. Ya, Kak Citra juga suka ya adik-adik ya. Lalu kue itu dipotong menjadi dua bagian. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan Nah, tadi ini yang Bapak sampaikan yang ada di depan kalian tentang roti. menjadi dua sama besar, maka setiap potongannya ini nilainya adalah 1/2 atau 1/2 atau juga disebut setengah. Nah, berarti kalau ada tanda itu namanya dibaca per ya. 1/2, 1/3 dan lain sebagainya. Dibacanya per. Dan di sini mengenal pecahan setengah atau bisa juga disebut setengah, bisa disebut juga 1/2. Lihat adik-adik, pecahannya utuh, lalu dipotong menjadi dua bagian. Coba dengarkan. Mengenal pecahan setengah atau 1/2 atau 1/2 itu sama. Jadi membacanya itu bisa 3 ya. 1/2 bisa dibaca dengan setengah. Kenapa setengah? Karena ini roti utuh dibagi dua. Satunya itu kan berarti setengah. Ya apa enggak? Nah, ini. Yang bawah ini kan setengah ya? Ya apa enggak? Setengah. Makanya dibaca setengah juga bisa. 1/2 berarti 1/2 juga bisa. Kemudian 1/2. Jelas ya? Bagian sama besar. Nah, ini contohnya. Dua bagian sama besar. Maka masing-masing dari kue bolu yang dipotong ini nilainya adalah setengah. Mencoba dengan amati bandingan dengan 1/2 sama-sama dibagi dua. Nah, ini. Maka Ini termasuk setengah apa bukan? Bukan. yang sama besar maka kita disebut setengah. Yang sama besar. Kalau dibagi dua sama besar baru bisa disebut setengah. Satu Nah, kue abu Nah, ini kue yang tadi. dibagi menjadi dua bagian yang Satu sama. dibagi dua bagian yang sama. Nilai tiap bagian itu 1/2 atau 1/2. Yang diarsir ini adalah satu dari dua bagian Lihat ini. yang ada. Jadi nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2 atau 1 garis plus. Nah, berarti garis ini dibaca apa? Per. Bilang 1/2. 1 garis
bawahnya 2 dibaca 1/2. Nyebut ya 1/2 seperti itu. Stop. Nah, Coba. jadi potongan Ini, ulangi. buat tadi dibagi lagi menjadi 4 bagian. Karena setiap potongan disebut 1 kasih perempat atau seperempat. Dan ini dibagi menjadi 2, lalu dibagi menjadi 2 lagi. Pecahan seperempat. Di sini Kak Citra punya gambar pizza yang Kak Citra bagi menjadi 4 potongan sama-sama ya. Setiap bagiannya Nah, coba. Ingat 1/4. Bapak tadi belum menyampaikan terkait dengan nilai ataupun nama bilangan. Kenalkan, di sini ada 2 variabel. Tadi Bapak sampaikan variabel itu apa? Lupa lagi. Nah, yang pertama adalah angka berapa? 1. Yang kedua adalah angka 4. batasnya itu garis ya, ataupun per ya. Ingat, angka yang di atas, lihat, angka yang di atas, angka berapa itu? 1. Angka 1. Ini namanya, kalau angka yang di atas garis ini, itu namanya pembilang. Apa? Apa? Kalau angka 1 ini namanya pembilang. Tapi kalau angka 1 ini diganti angka 2, namanya apa? Tetap pembilang. Kalau angka 1 ini diganti angka 5, namanya? Enggak, angka 1 ini diganti angka 5, namanya angka 5-nya apa? Angka 5-nya itu namanya pembilangan. Artinya apa? Angka yang di atas garis ini ya, namanya pembilang. Apa? Nah, kemudian angka yang di bawah ini, angka 4 ini namanya penyebut. Apa? Dengan demikian, identifikasi ciri contoh dari bilangan pecahan adalah yang pertama yang di atas namanya pembilang. Apa? Oh, jangan pembilangan, yang di bawah namanya penyebut. Angka 2 ini namanya apa? Nah, apa? Ini namanya angka 1 ini namanya angka 2 ini namanya. Pokoknya angka yang di bawah namanya penyebut, angka yang di atas namanya pembilang. Jelas ya? Lanjut. 1/4. 1/4. Ini juga 1/4 dan ini juga 1/4. Maksudnya apa? Ini adalah 1 dari 4 bagian. Nah, di sini ada angka 1/4. Artinya apa? Satu roti utuh dibagi menjadi 4. Berarti masing-masing potongan adalah 1/4. Seperti contohnya punya siapa namanya? Neneng. Suatu benda jika dibagi menjadi 4 bagian sama besar, maka masing-masing bagian itu bisa dinyatakan dalam pecahan 1/4 atau 1/4. Nah, lambangnya seperti ini adik-adik.
Mbak Mia. Garis ya. Pak, satu pertemuan. Nah, sekarang adik-adik kue ini 1 dibagi 4 bagian yang sama. Dia beragam 1/4 atau 1/4 yang dihasil 1 dari 4 bagian yang ada. Maka nilainya itu 1/4 atau 1/4. Nah, lambda pecahan 1/4 adalah seperti ini. Dan angka yang paling atas yaitu angka 1 disebut 3 dan angka 4 disebut penyebut. Nah, sekarang adik-adik, kita punya kue juga dibagi menjadi 4. Nah, sudah. Pembelajarannya sudah hampir selesai. Tadi terkait dengan cuaca, ada cuaca mendung, cuaca panas, cuaca berawan, cuaca cerah, dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan pecahan, tadi juga Bapak sudah menyampaikan bilangan 1/4 seperti apa, bilangan yang di atas garis namanya namanya Pembilangan. bukan pembilangan, pembilang gitu. Apa? Pembilang. Nah, yang di bawah namanya Penyebut. yang di bawah namanya Penyebut. harus hafal itu. Nah, dari sini paham kalian? Jelas? Nah, kalau jelas, coba nanti Bapak meminta kalian untuk mengerjakan soal, ya. Nanti mengerjakan soal, kemudian kalian bacaan, kemudian nanti dikumpulkan. Enggak Pak. Nanti dibawa pulang, ya. Kalau yang bapak, Pak, rasanya kok. oh, sebentar ini bisa. Nanti di rumah. Ini tulisnya ya. Pak, udah siap Pak. Berawan. Lihat airnya. Yes. Ayamnya di mana, Pak? Pak. Sudah, duduk. Nanti yang belum besok. Tadi mana kelas? Dan semuanya duduk. Kalian kerjakan, nanti dikumpulkan. Enggak ada. Iya, paham. Dan sekarang berkemas. Itu nanti dikerjakan di rumah. Berkemas? Hah? Hari Senin. Hari Senin ya. Dikumpulkan hari Senin. Iya. Kalau aku sama kami mana? Hah? Besok. Udah? Semuanya duduk? Berkemas? Untuk pembelajaran hari ini Bapak anggap selesai. Jangan lupa belajar. Kemudian untuk hari besok tetap belajar. Bapak akan menyampaikan juga terkait dengan operasi bilangan pecahan. Nanti bilangan pecahan itu pembelajaran ini selesai, kita berdoa. Dipimpin oleh siapa? Ya. Salam. Hati-hati di jalan ya, karena memang cuaca saat ini itu cuaca yang pancaroba akan pergantian menjadi cuaca hujan, sehingga kalian harus jaga kesehatan. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu.